Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kau nggak tahu seberapa beruntungnya kau kalau menerima tawaranku. Jadi jangan salahkan aku apabila aku menjadi kejam. Cepat, tangkap dia. Terus tiba-tiba si Fei Chen ditendang sama si Shen Yiren, dan mereka berdua pun ketahuan. Terus tuh ada bukunya, catatannya tuh. Tuh, lihat. Dan kau bilang tadi apa? Nggak tahu apa-apa. Itu, nyari tangan orang itu apa? Aku sedang berbicara dengan Pangeran Orange. Yang mulia dari sini, di mana etika kalian? Dan juga Ming Fei Chen, nyari tanganmu itu adalah barang curiannya yang mulia. Su Xiao bertanya, apakah buku ini emang miliknya mulia? Kita akan mengetahuinya setelah membaca buku ini. Jangan! 10 Agustus tahun ke-29 kekuasaan Kaisar Yuancheng menerima 54.000 tiles dari Shanxi. 13 Agustus menerima 12.000 tile dari keluarga Tu di Yanqing. Jadi apakah ini yang kau cari yang mulia? Pasukan, tangkap dia! Pasukannya pun langsung maju, ingin menyerang ke arah Su Xiao. Tapi di sini dengan cepat Fei Chen langsung maju ke depannya dan dengan mudah menahan serangan dari si pasukan itu. Tapi ternyata Fei Chen terhempas. Kak Ming! Tapi ternyata si pasukan itu langsung dipukul sama Shen Yiren sampai dia tumbang. Kurang ajar. Berani-beraninya kau menyerang anggota pasukan Liu Shan. Kayaknya bos kamu udah bosan hidup ya. Aku tantang kamu untuk menyerang kami lagi. Aku akan menyerangmu lagi. Pergi! Ambil bukunya untukku. Terus di sini ada si ketua perguruan tadi ya. Dia nodongin pedang ke arah Shen Yiren. Hei, dengan bantuan ketua perguruan udah, utamakan ambil bukunya dulu. Dan di luar, Fei Chen nggak apa-apa. Dia berdiri dengan santainya memegang bukunya. Aku sudah menunggu kalian dari tadi. Emang susah ya nyari orang di halaman seluas ini? Aku terkejut ternyata kau baik-baik aja. Sepertinya kemampuanmu bagus juga. Serahkan buku itu dan kau bisa bekerja dengan kami. Tapi pasukan Liu Shan ngasih banyak keuntungan loh. Kayak ada semur daging, uang, dan cewek cakep. Emang yang mulia cakep? Kalau begitu, kita akan mengambil nyawamu dan juga bukunya. Di sini, Fei Chen memegang sebuah daun. Terus daunnya dilepasin. Orang-orang para prajurit pun langsung maju menyerang ke arah Fei Chen. Tapi Fei Chen dengan mudah menyerang yang pertama. Terus menyerang yang kedua. Terus tuh, kepala mereka dihentakkan satu sama lain. Dan mereka berdua langsung terhempas. Dan saat daunnya jatuh, mereka pun sudah tumbang. Kapten, aku menyarankan berhenti sekarang juga. Kalau tidak, mam nih dasar kakek legend. Lalu Shen Yiren dan juga si ketua perguruan, mereka berdua beradu pedang. Di sini si ketua mau menyerang menggunakan telapak tangan nih ke arah Shen Yiren, tapi dengan cepat langsung ditahan sama Tang Ye. Dan di sini 1 lawan 2 ya. Si ketua mencoba menyerang, Shen Yiren juga menyerang balik, tapi si ketua berhasil menghindarinya. Terus si ketua pas lagi menghindar, kakinya ke atas mau nendang Tang Ye. Tapi Tang Ye berhasil menahannya menggunakan tangannya. Lalu setelah itu dengan cepat si ketua pun langsung mundur. Setelah mundur, dia pun langsung melesat maju. Tapi Tang Ye langsung ke depan dari Shen Yiren untuk melindunginya. Hati-hati wakil ketua Shen. Di sini si Shen Yiren menahan pedangnya dan Tang Ye menahan tendangannya. Nah, di sini terlihat jelas. Yang mulia, Anda sedang berada di markas pasukan Liu Shan. Jadi jangan macam-macam. Tenang, aku tidak akan macam-macam. Aku akan berbuat lebih dari itu. Song Oh, aku sarankan kalau kau tidak perlu berurusan lagi dengan buku itu. Ketika pasukanku membawa orang itu lagi, tumbahkan semua kesalahannya ke orang itu. Dan aku akan pergi dengan bukunya. Kita akan pura-pura hal ini tidak pernah terjadi. Tentu kau akan melindungi pasukan Liu Shan. Aku sudah memberi kesempatan, tapi kau menyia-nyiakannya. Jadi jangan salahkan aku, Kapten. Dan di sini Fei Chen pun masih di sana ya. Dalam hati Fei Chen, sesuai rumornya, kemampuan berpedang Bo Shen memang top. Kalau Tang Ye sesuai dengan yang kuduga, dia memang hebat. Bo Shen bisa menandingi kakek itu jika bekerja sama dengan Tang Ye. Terus si Su Xiao kemana? Su Xiao, kau di mana? Tiba-tiba, suruh pasukanmu berhenti. Kalau tidak, kau akan tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ternyata si pangeran ditodong sama si Su Xiao. Hei, kurang ajar, lepaskan yang mulia.
Hei, Su Xiao, apa yang kau lakukan? Kau tidak peduli dengan aturanku. Aku akan melaporkan kalian karena telah menyandraku. Aku akan memberitahu Kaisar kelakuan pasukan Liu Shan. Kalian sudah habis. Begitu ya, kau mau melaporkan kita ke Yang Mulia. Tiba-tiba Yang Mulia telah tiba. Hah? Nah, orang ini adalah Kaisar nih guys. Kaisar namanya Kaisar Yuan Sheng. Ayah, aku di sini. Wanita kejam ini telah menyandraku. Apa yang kau maksud dengan wanita, ha? Kurang ajar. Kau berani menunjukkan senjatamu di hadapan Yang Mulia Kaisar. Kau ini memberontak ya? Yang Mulia, maafkan aku. Iya, maafkan atas kelancanganku ini. Orang ini, maksudku Yang Mulia, dia sudah keterlaluan. Dia datang kantor kami dan berbuat onar. Hamba takut kalau dia akan kabur jika hamba melepaskan dia. Tidak logis. Kenapa kau mengizinkan kelakuan kurang ajarmu di hadapanku? Lepaskan dia. Tapi kau dengarkan, lepaskan aku. Kau sudah berkelakuan kurang ajar kepada ayahku. Kenapa malah diam aja? Semua ini terjadi karena jatuh. Pas Fei Chen mau ngambil bukunya, tiba-tiba kau tidak perlu mengambilnya lagi. Seorang bawahan mau mengambil bukunya dan memberikannya kepada Kaisar. Dan saat dibaca, ayah, aku menakjubkan. Oh, kau berharap aku akan membacakannya dengan lantang supaya orang-orang di sini mendengarnya juga. Pulang sekarang juga, pergi dari hadapanku. Aku telah menyadari kesalahanku. Aku akan pulang dan memikirkan konsekuensi dari semua kesalahanku ini. Yun Feng, ayo kita pulang. Dan akhirnya mereka baru pergi. Si Kaisar berkata, Shiniren, jadi kau meminta aku untuk datang ke sini dan memeriksa kantor ini beberapa kali hanya untuk menyaksikan situasi melakukan itu? Atau mungkin kau ingin mempermalukanku? Yang Mulia, kami hanya... Shiniren menjawab, Yang Mulia, hamba benar-benar tidak mengetahui jika anak Anda, Yang Mulia, akan mendatangi kami hari ini. Dan juga untuk permasalahan catatan itu, kami tidak sengaja menemukan benda curian tersebut. Itu semua hanya kebetulan. Walaupun dia yang mulai duluan untuk mengancam seorang pangeran, pasukan Liu Shan benar-benar menonjol hari ini. Shiniren, kaulah yang mengundangku. Dan kau juga lah yang telah memperlihatkanku kejadian hari ini. Beritahu aku, apa yang kau rencanakan. Dan untuk semuanya, selain Shiniren, tinggalkan kami. Baik Yang Mulia. Duduklah, garis muda. Hamba telah gagal untuk melatih anak buahnya. Hamba meminta untuk menghukum hamba aja. Jangan menghukum anak buah hamba. Cukup. Masa aku harus menghukummu? Yiren, sekarang ini gak ada siapa-siapa selain kita berdua di sini. Aku punya beberapa pemikiran untukmu. Beberapa tahun kemarin, aku mengabaikan pasukan Liu Shan sebagai hukuman karena kesalahan Yan Xishan yang dulu. Akan tetapi, aku selalu memperhatikan kerja kerasmu sampai menjual aset keluargamu untuk merekrut anggota ke pasukan Liu Shan. Kau bahkan menggunakan pernikahanmu sebagai alat untuk memperluaskan kekuasaan pasukan Liu Shan. Kenapa sampai kau rela berbuat sejauh itu? Hamba menjadi malu. Justru orang tua hamba lah yang berbuat segalanya untuk pasukan Liu Shan. Hamba mempunyai tujuan supaya pasukan Liu Shan semakin hebat. Jika dibandingkan dengan orang tua hamba belum melakukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Saudara Shen sangat dekat denganku. Bahkan aku menganggapnya sebagai saudaraku sendiri waktu itu. Dan aku sudah banyak berutang budi dengannya. Dan aku masih mengingat semuanya. Ketika dia meninggal, aku berjanji aku akan menjagamu. Tapi sayangnya, kau dan adikmu hidup susah akhir-akhir ini. Jadi aku malu jika aku bertemu dengan mendiang ayahmu itu. Hamba tidak berani memaksamu untuk membayar hutang budi kepada hamba. Tapi pada saat ini, pasukan Liu Shan tidak punya anggota yang memiliki kemampuan hebat untuk menjadi anggota elit. Ini adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Hanya saja, hamba berpikiran jika pasukan Liu Shan harus membuktikan dirinya sendiri. Dan akhirnya memiliki kebanggaan sebagai anggota elit dari pasukan Liu Shan dan juga melayani Anda. Yiren, kau mengetahuinya kan jika komandan penjaga Jilin mengirim laporan kepadaku. Mereka memintaku untuk memindahkan anggota elit pasukan Liu Shan menjadi anggota elit penjaga Jilin. Hah? Kalau masalah itu, Kaisar melanjutkan, tapi aku menghentikannya. Sudah bertahun-tahun pasukan Liu Shan berkontribusi secara positif yang baik sekali kepada Kekaisaran. Karena aku nggak bisa menghilangkan kontribusi pasukan Liu Shan selama bertahun-tahun hanya karena satu kesalahan aja. Karena kesalahan Yan Xishan. Aku bisa mengulur waktu untuk sebentar aja. Jumlah kursi 100 anggota terbaik biasanya diisi dari pasukan Liu Shan dan kelompok Kekaisaran sesuai dengan sistem kami. Aslinya pasukan Liu Shan, kelompok Kekaisaran, dan penjaga Jilin punya keahlian masing-masing. Tapi sekarang penjaga Jilin sudah menempati 60 kursi dari anggota elit. Kelompok Kekaisaran lebih dari 20 orang. Dan untuk pasukan Liu Shan, kau pasti lebih tahu. Apalagi untuk membawa kedamaian di dunia bela diri. Penjaga Jilin sudah rajin bekerja siang dan malam. Mereka tidak meminta bayaran, tapi mereka memintaku untuk memberikan mereka reputasi yang bagus. Yiren, kau dan adikmu adalah anak Shen. Aku menganggapmu sebagai putriku sendiri. Bahkan aku merasa lebih dekat denganmu daripada dengan putriku sendiri. Aku akan memberikanmu status sebagai putri. Titipkan aja pasukan Liu Shan kepada orang lain. Kau itu seorang gadis. Makanya kau itu gak cocok kerja yang seperti itu. Hambamu hanya minta keadilan aja. Shiniren, kau tahu kan jika penjaga Jilin dan kelompokku akan mengalami kerugian sumber daya jika pasukan Liu Shan bangkit kembali.
Pekerjaan ini akan terlalu sulit jika kau mengerjakannya sendirian secara sekaligus. Dan yang pasti, mereka akan mencoba menghentikanmu dan mengganggumu. Hamba sudah mengetahuinya. Kaisar melanjutkan, pada saat pasukan Liu Shan sedang dalam masa hening, penjaga Jilin dengan berani memperluas kekuasaannya. Mereka sudah menguasai beberapa bagian dari dunia bela diri dan memiliki kekuatan. Aku merasa tenang jika mempercayakan dunia kekerasan ini kepada mereka. Walaupun kelompokku terlihat tidak aktif, sebenarnya mereka diam-diam menginvestigasi pengikut dari kekaisaran dan melindungiku. Mereka berkontribusi sangat banyak sekali untuk negara ini dan masyarakatnya. Dengan pengikut yang hebat, jika mereka membuatmu susah, aku tidak akan membantumu, wahai keponakanku. Jalanmu ke depannya sangatlah sulit. Hamba ini hanya menginginkan meningkatkan kekuasaan pasukan Liu Shan dan tentu saja sudah mempersiapkan untuk tantangannya. Apapun yang akan terjadi ke depannya, hamba akan menyelesaikannya dengan sekuat tenaga. Hamba tidak takut melawan api. Jika hamba harus melewati jalan yang penuh dengan pedang, maka hamba akan menghadapi semuanya satu persatu. Keluarga Shen sangatlah beruntung punya putri sepertimu. Mendiang Shen tidaklah hidup sia-sia. Kalau begitu, turnamen bela diri kekaisaran akan menentukan urutan dari anggota elit pasukan Liu Shan lagi. Sekarang aku sudah mengizinkannya, jadi nggak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Terima kasih banyak yang mulia. Kita udah selesai membicarakan masalah bisnis. Bagaimana kalau kau jalan-jalan sebentar bersamaku? Dan akhirnya mereka berdua pun jalan-jalan nih keluar. Lalu Kaisar berkata, kalau masalah Cheng Er, BTW Cheng Er itu si pangeran oren ya. Kalau masalah Cheng Er, aku akan menasihati dia dan mungkin dia tidak akan menganggapmu lagi. Akan tetapi, Su Xiao terlihat sangat jujur dan tulus. Dia mirip denganmu pada saat masih kecil. Yang mulia, Su Xiao itu seorang pria. Hah? Aku nggak tahu kalau ada manusia lagi yang terlihat yang membingungkan seperti Shen Kuang atau adik dari Shen Yiren yang kayak cewek juga. Sepertinya kau mendapatkan sesuatu yang hebat lagi di perekrutan ini, Yiren. Lalu di seberang ternyata ada Tang Ye, Fei Chen, dan juga Su Xiao. Oh iya, dia itu anak muda yang menjatuhkan buku pada saat itu. Dia bernama Ming Fei Chen. Dialah yang menyelesaikan kasus ini. Dia nggak punya kemampuan tapi suka membuat masalah. Dia itu baru aja masuk ke pasukan Liu Shan dan masih tidak tahu aturan. Dia suka mencari gara-gara dan bercanda. Walaupun dia seperti itu, dia sebenarnya sangat paham dengan dunia bela diri dan lumayan cerdik juga. Dia tidak hanya cerdik, dia itu iblis. Dia tahu kalau memberikan bukunya secara langsung akan membuat Pangeran Orange tersinggung. Dan dia akan membawa bencana ke pasukan Liu Shan. Makanya dia menggunakan cara yang berbelit-belit. Tapi akhirnya dia bisa memberikan bukunya tanpa seorang pun menyadari dan membuat kekacauan berakhir. Dalam hati Kaisar, tapi tunggu, Ming Fei Chen, nama itu tidak terdengar asing. Seperti aku pernah mendengar di suatu tempat. Kenapa yang mulia? Mungkin ingatanku udah mulai pikun. Sekarang kita pun lompat ke beberapa hari setelah kasus penerimaan uang suap Pangeran Orange. Walaupun kasus pembunuhan disebabkan oleh Pangeran Orange, tapi apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya di kasus pembunuhan di desa Peach Blossom? Apa emang harus berpura-pura menjadi murid dari perguruan iblis? Grup yang sangat terkenal seperti Orchi Monarch Hollow Bambu hanya untuk sebuah buku. Aku tidak berpikir akan sesimpel itu. Nanti akan aku periksa desa Peach Blossom. Terus tiba-tiba ada yang masuk. Kak Ming! Ternyata Tang Yi dan juga Su Xiao. Su Xiao berkata, kenapa kau masih mempelajari kasus pembunuhan di desa Peach Blossom? Kan kita sudah menyelesaikan kasus itu. Cepatlah, aku ingin menunjukkan sesuatu yang menarik. Peringkat anggota elit pasukan Liu Shan. Wakil ketua memberikan itu kepada kami. Dia bilang kalau buku itu terdapat ranking dari anggota pasukan Liu Shan, kelompok kekaisaran, dan penjaga Jilin, dan juga berisikan kontribusi dari setiap orang dan kekuatan ilmu bela dirinya. Ranking itu sangatlah penting untuk mengukur kekuatan orang. Lihat Kak Ming, aku ranking ke-240 loh. Jangan sombong dulu, aku pernah dengar tentang ranking ini sebelumnya. Pasukan Liu Shan hanya masuk ke top 100 aja di kekaisaran ini. Top 20 gaya bertarung mereka di luar nalar. Dan mulai dari rank 21 sampai 100 dipisah menjadi 4 bagian, disebut sebagai Jia, Yi, Ping, dan Ting. Ranking 101 ke atas disebut sebagai rank Dark Rank. Intinya mereka itu hanya lawakan aja. Wakil ketua Shen bilang sih, walaupun kita masuk ke Dark Rank, tapi kita setidaknya diakui sebagai pendekar yang berkemampuan tinggi. Lagi pula kau ini ranking ke 400. Kok so nasehatin orang sih? Hah? Nani? Si Tang Ye ranking 220 dan Su Xiao ranking 240. Si anjing. Subtitlenya. Kok aku ke 400? Buset, seriusan nih Kakak Ming. Izinkan saya untuk melindungi Anda. Dan juga untuk merayakan masuk ke ranking, wakil ketua memberi kita libur setengah hari. Tang Ye dan aku akan mentraktirmu untuk minum-minum dan makan. Hah? Ditraktir? Gasken. Bener kok, kita nggak akan pulang sampai kita mabuk. Dan mereka pun pergi ke bar, dimana makan-makan dan minum-minum. Mereka berdua teler duluan. Fei Chen masih bangun. Oi, baru sekali minum loh. Lumayan juga lah. Jadi nggak perlu makan waktu untuk membuat mereka mabok. Lalu di sini Fei Chen mau pergi, yang punya toko notice nih. Fei Chen mau pergi, temennya 2 mabok. Hei pelanggan, tagihannya. Orang ini berkata, jangan khawatir pak, akulah yang akan membayar tagihannya.
Dan ternyata itu si Ming Suwen. Hei, terima kasih. Dalam hati Ming Suwen, ketika aku khawatir denganmu, kau malah bersenang-senang. Dasar pengkhianat. Sekarang udah di malam purnama di desa Peach Blossom. Nah di sana di sebuah genteng, di atas genteng ada dua orang nih. Yang kanan namanya Tie Han Yi, yang kiri namanya Ye Luo. Nah Tie Han Yi yang kanan ini dia ada di ranking ke-21 di peringkat anggota elit. Dia yang terkuat di rank Chia. Sedangkan Ye Luo, dia ranking ke-22 di ranking anggota elit di Liushan. Tie Han Yi berkata, kami datang ke sini untuk menginvestigasi ketika meninggalnya kakak Cha Yuan dan tidak menemukan petunjuk apapun. Aku pikir akan susah untuk mencari petunjuk lagi. Ternyata ada petunjuk yang muncul di sini setelah pasukan Liushan membuat keributan. Dan di sini ternyata ada seperti seorang pengemis kah? Ya pengemis. Tuh ada kayak mangkok buat minta duit gitu. Dia tiduran di pinggir jalan. Pengemis. Saudara Tie, aku khawatir mungkin ini adalah jebakan. Aku akan pergi untuk berbicara dengannya. Tunggu di sini. Lalu dia turun. Terus tiba-tiba dari belakangnya ada seorang yang ingin menyerang. Hah, hawa membunuh. Tie Han Yi berhasil menahannya. Tapi ternyata dia pun terhempas lumayan jauh. Siapa itu? Kenapa kau diam-diam menyerangku? Terus tiba-tiba seseorang memegang kaki dari Tie Han Yi. Abrakadabra. Tuhan yang baik, berikanlah hamba sedikit uang. Di sini dia menyerang menggunakan pedang, tapi Tie Han Yi berhasil menghindarinya. Terus orang yang tadi menyerang pertama, dia pun maju ke arah Tie Han Yi, tapi Tie Han Yi berhasil menahannya. Lalu karena dia mencoba menahan serangan dari yang serang barusan, dia pun Tie Han Yi pun terkena pedang dari orang yang megang kaki tadi. Di sini Tie Han Yi mengeluarkan kekuatan dan mereka berdua pun terhempas mundur. Orang yang kiri berkata, pahlawan Tie, Iron Blood Han Yu hanya telah mendengar namamu sebelumnya. Kau tidak akan mendapat julukan itu jika tidak ada darah. Kudengar kau pernah ditebas dengan pedang yang sangat besar pada saat kau tidur. Tapi pedang itu gak bisa menebasmu. Sepertinya mereka tidak mengetahui tentang pengerasan Qi. Yang kanan menambahkan, mereka gak tahu kalau kualitas serangan akan sangat berbeda hasilnya. Apa hasilnya akan sama jika yang megang pedangnya adalah orang yang ahli dengan petani? Dalam hati Tie Han Yi, kenapa Ye Luo belum menembakkan panah untuk membantuku? Dan ternyata Ye Luo seperti juga lagi berantem tuh. Siapa kalian sebenarnya? Kau datang ke sini tanpa mengetahui tempat apa ini? Kalian cari mati ya? Tempat ini adalah, kita lihat nih, sebuah tulisan. Kudengar kau suka dilatih. Apa kau tahu tentang Orchid Monarch Bambu? Hah? Orchid Monarch Hollow Bambu? Orchid Monarch Hollow Bambu. Faksi kegelapan di dunia bela diri, para pemuja kejahatan seperti di legenda, orang-orang aneh yang tidak bisa dimengerti. Semua anggota yang berada di faksi itu sangatlah kuat di dunia bela diri. Pada suatu ketika, di dunia bela diri, banyak pertumpahan darah. Semua itu gara-gara mereka. Tidak ada perguruan yang selamat dari teror mereka. Dan katanya, raja mereka menggunakan topeng iblis keji. Ada yang bilang kalau tidak ada yang pernah melihat kemampuan asli dia. Dan kalaupun ada, mereka langsung mokat di saat itu juga. Sosok legenda yang menghilang beberapa tahun yang lalu. Setelah kejadian itu, seharusnya Orchid Monarch Bambu juga ikut menghilang juga. Tapi kenapa mereka ada di sini? Ini God, perbedaan kemampuan kita sangat jauh. Aku takut kalau kali ini cerita kita akan tamat. Ye Luo, kaburlah. Aku akan menjagamu. Cepat. Tapi ternyata Ye Luo sudah kalah. Ye Luo, maafkan saya, namun saya ini sudah mengalahkan teman Anda. Kau ini ngehayal bisa kabur dari kami. Kau meremehkan kami ya, dasar serangga. Ye Luo, dia pun langsung maju menyerang ke arah orang ini, yang orang dari Monarch Hollow tadi. Tapi dengan mudah ditahan tangannya. Serangga yang menyedihkan. Ini serangan terakhirmu. Pukulanmu kayak anak berumur 3 tahun. Akan kutunjukkan pukulan orang dewasa yang sebenarnya. Dan si Tie Han Yi langsung dihajar. Pukulan tatapan Fajra yang mematikan. Dan si Tie Han Yi dia langsung terhempas jauh. Aku tidak pernah mengira bisa melihat skill uniknya Mas Bro. Pukulan tatapan Fajra yang mematikan. Kau tidak khawatir harus membersihkan semua kacauan ini. Dia pasti sudah menjadi gumpalan daging yang berceceran kemana-mana. Jangan khawatir, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatan asliku aja. Aku tidak menyangka kalau orang itu menggunakan 13 Taipao Defense Armor. Makanya nyawa dia bisa selamat. Dan itu yang membuatku lumayan terkejut. Terus kenapa? Tulang dan meridiannya sudah hancur berkeping-keping. Dia terlihat seperti sayuran sekarang. Kenapa dia melakukan itu? Tidak apa-apa jika kau tidak menghabisinya. Masalahnya sekarang mau kita apakan mereka? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.